Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Sang Pencipta dalam arti yang sesungguhnya, berupaya berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga berwasiat kepada kita semua, janganlah kita mati sebelum benar-benar menjadi seorang muslim, muslim yang dicintai, muslim yang disayangi, muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua.
Sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan bisa kita hadir pada tempat yang mulia ini, masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan salat Jumat. Ketahuilah wahai kaum muslimin, andai kata kita tidak hadir di masjid-masjid Allah pada saat ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat tanpa unsur syar'i, kemudian kita bermohon kepada Allah untuk menebusnya dengan seluruh harta kita, bahkan kita berikan dunia dan segala isinya untuk menebus dua rakaat salat Jumat yang kita lakukan pada saat sekarang ini, maka semuanya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini lebih baik dari dunia dan segala isi. Selanjutnya, selawat beriringan salam, kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang ada dalam masjid ini mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti, yang mana tidak ada lagi pertolongan kecuali amal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul dari khutbah kita pada waktu yang berharga ini adalah bahaya tutur kata yang tak terjaga. Bahaya tutur kata yang tak terjaga. Ini penting kami sampaikan kepada kita semua, untuk memberi peringatan kepada kita agar berhati-hati ketika kita bertutur kata. Apalagi hari ini zamannya teknologi, semua serba mudah ketika kita bekerja, ketika kita berkata dan mudah kita share ucapan kita di media-media sosial. Dan ini apabila tidak terkendali akan berbahaya kepada diri kita di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia adalah bisa berbicara. Dengan berbicara ini bisa meraih surganya Allah. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbicara ini dengan mudah Allah mencampakkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mereka meyakini bahwa setiap perkataan, setiap tutur kata, baik lisan maupun tulisan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh para malaikatnya. Inilah Allah yang membaca dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu kalimat pun yang kita ucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh sebab itu
Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka-Nya Allah?" Lalu Nabi berkata, "Mulut dan kemaluan." Artinya mereka tidak bisa mengontrol tutur katanya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami sampaikan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka-Nya Allah bukan mereka tidak salat, bukan mereka tidak berpuasa, bukan mereka tidak berzakat. Bahkan mereka lakukan itu semua, akan tetapi mereka tidak bisa mengontrol mulutnya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan orang seperti ini adalah orang yang bangkrut, orang yang sangat rugi. Diawali dari pertanyaan Nabi kepada para sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Atadaruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, "Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu, orang yang sangat rugi itu adalah, kata sahabat, orang yang tidak memiliki uang, orang yang tidak memiliki harta benda. Lalu Rasul berkata, "Aqala al-muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Rasulullah SAW bersabda, umatku yang bangkrut, umatku yang sangat rugi adalah umatku yang datang pada hari kiamat membawa amalan-amalan sholatnya yang sangat banyak. Bukan hanya sholat wajib saja, Pak. Dia sholat tahajud, dia sholat duha, membawa amalan-amalan puasanya, membawa amalan-amalan zakatnya. Akan tetapi wayati qadsyata mahada, mereka di dunia dulu membawa dosa-dosa, pernah dia mencaci orang ini dulu, pernah dia menghina orang ini dulu, wa qadaba hada, pernah dia menghancurkan karakter orang ini dulu, wa akala mala hada, pernah dia memakan harta orang itu tanpa hak, pernah dia memukul orang ini dulu sampai membunuh orang ini. Kalau kita lihat, Pak, di akhir hadis ini luar biasa, ingatkan bagi kita, fayuqta hada min hasanati, fayuqta hada min hasanati, lalu diambil kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya tersebut. Fa in kuniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi. Bagaimana jika pahala yang banyak tadi habis, sementara hutang kezaliman yang baru lunas? Ukhidha min khotoyahu fatubihat alaihi tumatihat minna, diambil keburukan saudara yang dizaliminya, tetangganya yang dizaliminya, kawan kantor yang dizaliminya, umat muslim yang dizaliminya, diambil dosa-dosa orang tersebut dan dibebankan kepadanya. Orang yang manut dia yang menanggung dosanya, tumatihat minna, maka dicampakkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan peringatan keras bagi kita untuk berhati-hati ketika kita berucap, untuk berpikir dulu ketika kita menulis, berpikir dulu ketika kita
kita hari ini berzikir. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dosa-dosa itu tetap mengalir kepada kita karena unggahan-unggahan kita di media-media sosial yang menyayat, yang menyakiti saudara-saudara kita, berubah dan menjadi dosa jariah. Ironisnya nanti ketika kita telah wafat, unggahan-unggahan kita itu masih ada, caci maki kita itu masih ada, dibaca oleh generasi-generasi kita, menimbulkan permusuhan, mendorong orang untuk bermaksiat kepada Allah. Ketahuilah ketika kita telah mati, dosanya tetap mengalir kepada kita. Alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Allah memanggil kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang memperolok-olokkan itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Hari ini dengan berbeda metode berdakwah, dengan berbeda fikih, pemahaman, kita saling memperolok-olok orang lain. Kita saling memperolok, memfitnah, membunuh saudara-saudara kita. Kemudian Allah memanggil kita, jangan satu di antara yang lainnya suka mencela. Jangan memanggil panggilan yang buruk. Kemudian di ayat 11 Allah juga memanggil kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan berburuk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak ada manusia yang tak salah, Pak. Kemudian jangan kita bergunjing satu dengan yang lainnya. Karena memang dalam ayat ini makanan orang-orang yang tidak bisa mengontrol mulutnya nanti adalah mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu kita akan merasa jijik terhadap hal tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang indah kepada kita, sehingga kita tidak terjerumus, sehingga kita tidak rugi nantinya, tidak menjadi orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim yang sangat populer, memberikan dua solusi di sini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, yakin bahwa Allah melihat. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, mereka yakin dengan hari hisab, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah mereka berkata baik atau diam. Dua saja Pak pilihannya. Dalam hal terkait dengan memilih dua pilihan, dua solusi. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Semoga Allah menjaga kita dari kemaksiatan mulut kita, dan selalulah bertobat kepada Allah, dan selalulah berdoa kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyuruh kita selalu berlindung dari kejahatan mulut kita, berlindung dari kejahatan hati kita, berlindung dari kejahatan mata kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa berkata baik dan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqtadiru yaumil aqsa ta'ala tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi
Maka Allah Ta'ala dalam Quran Al-Karim, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan di masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh, sehat nasihat di dalam kebenaran, sehat nasihat di dalam kesabaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.